Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung mengenai PSSI yang harus siap ditinggalkan oleh dirinya. Erick Thohir baru saja memimpin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dengan masa jabatan 2023 hingga 2027. Meski banyak yang menghendaki agar Erick Thohir terus memimpin PSSI dan membawa tim nasional Indonesia terus berprestasi, tetapi jabatan tertentu tentu memiliki rentang waktu. Sejauh ini masih tersisa 3 tahun ke depan yang sedang dijalani Erick Thohir dengan agenda transformasi dimulai dari Timnas Indonesia. Apakah Erick Thohir akan lanjut di periode kedua memimpin PSSI? Pertanyaan tersebut memang baru akan terjawab di tahun 2027. Di tahun tersebut akan menjadi krusial bagi PSSI dan Timnas Indonesia karena hampir bersamaan pelatih Shin Tae-yong yang kontraknya habis. Yang terpenting adalah bagaimana transformasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Jangan sampai justru kembali tertinggal dengan negara lain. Dicontohkan Erick Thohir adalah Perbasi yang sempat juga dipimpinnya meski hanya 2 tahun, tetapi sekarang tetap berkembang dengan baik. Saya pernah jadi ketua Perbasi 2 tahun. Saya bangun fundamentalnya selama mindset dan pimpinan bola basket waktu itu menyatu dengan saya. Hari ini basket baik-baik saja tuturnya. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa suatu saat PSSI juga mesti siap. Tanpa dirinya PSSI harus siap juga saya tinggalkan. Kapan waktunya? Bagaimana informasi selanjutnya? Mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen ya guys. Terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI membawa harapan baru bagi persepak bolaan Indonesia. Tagline beda yang diusung selama kampanye seakan-akan ingin menunjukkan bahwa Erick Thohir berbeda dengan para Ketua Umum PSSI era sebelumnya. Pun begitu, gaya kepemimpinan juga visi yang dicanangkan Erick Thohir tak sama dengan para ketum PSSI sebelumnya. Kalaupun sama, 1-2 mungkin. Erick membawa sepak bola Indonesia ke ruang bercahaya yang meski remang-remang setidaknya menuju ke sana. Walau masih banyak yang perlu dibenahi, minimal ada beberapa sektor yang sudah lebih baik. Salah satunya yang paling kentara, Timnas Indonesia. Namun, di tengah rekonstruksi PSSI, Erick Thohir tiba-tiba membicarakan masa depannya di induk sepak bola dalam negeri itu. Ia bicara bahwa suatu hari nanti akan meninggalkan PSSI. Waduh, benarkah demikian? Apa yang mendorong Erick Thohir mendadak ngomong begitu? Kita akan membahasnya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Oke, ya guys ya, jadi memang kita nggak bakalan tahu kalau misalnya PSSI ini bakal ditinggal oleh Pak Erick ya. Seperti apa ke depannya ya. Oke, kita Belum lama ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir membincangkan masa depan Timnas Indonesia dan PSSI jika tidak ada dirinya di sebuah siniar atau podcast di kanal YouTube Liputan 6. Dalam video yang kemudian diunggah lagi oleh akun Instagram @garudaonsite itu, host acara memancing sebuah pertanyaan, intinya, apakah program-program yang dicanangkan Erick Thohir akan berlanjut setelah ia tak lagi di PSSI? Ini adalah kalau nanti Pak Erick selesai periode di PSSI, Pak, suatu saat nanti. Ya, amin. 2027 selesai kan? Lanjut lagi nggak, Pak? Ya nggak tahu. Pernyataan itu seolah-olah memperlihatkan keraguan Erick apakah akan memimpin PSSI setelah 2027. Ini bukan karena belum yakin dengan kemampuannya. Oke, kalau mungkin harapan aku pribadi ya, dan mungkin harapan kalian semua juga ya guys ya, kalau misalnya
pengennya sih ya Pak Erick Thohir ini selalu terus memimpin timnas Indonesia ya guys ya, karena memang belum ada satupun orang yang setegas, yang sebijaksana Pak Erick Thohir dan juga semaju Pak Erick ya secara pemikirannya ya untuk memimpin PSSI dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Hanya Pak Erick satu-satunya yang ada di Indonesia seperti ini. Kita semua tahu kecakapan Erick Thohir dalam mengelola sepak bola. Hanya saja ia bilang umur tidak ada yang tahu. Betul. Erick juga sepertinya tak yakin akan menjadi ketua umum PSSI hingga akhir periode tahun 2027 mendatang. Mengapa demikian? Karena kata Erick banyak yang tidak suka dengan keberadaannya di PSSI. Loh, kok begitu? Erick menyinggung dirinya yang suka bersih-bersih di sebuah lembaga. Dan kebetulan selama memegang PSSI, selain membangun tim nasional, Erick Thohir belum lama ini juga lakukan pembersihan dan perbaikan di manajemen. Ingat tidak, kemarin PSSI mem-PHK banyak karyawannya. Oke. Seperti yang kita tahu informasi sebelumnya bahwasannya banyak sekali juga mafia itu bukan hanya di luar negeri guys, bahkan di dalam PSSI sendiri itu banyak banget mafianya ya. Makanya kemarin itu Pak Erick berusaha untuk bersih-bersih guys. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari PSSI itu sendiri, dan banyak sekali memanfaatkan materi-materi yang ada di PSI untuk kepentingan pribadi ya. Jadi orang-orang itu pada akhirnya sudah dipecat oleh Pak Erick Thohir. Starting 11 Story pernah membahas itu, ada 43 karyawan yang dipecat PSSI. Erick Thohir merespons bahwa itu bagian dari bersih-bersih yang dijanjikan ketika mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI. Kami fokus mengenai bersih-bersih. Kami ubah pola pikirnya, kami perbaiki. Memang benar, setelah duduk di kursi ketua umum PSSI, frasa bersih-bersih selalu digaungkan Erick Thohir. Tidak hanya di tim nasional, tapi juga di liga domestik. Mengutip Jawa Post, Erick mengatakan bahwa Liga 1 juga menjadi sasaran bersih-bersihnya, terutama dari match fixing. Oke, jadi untuk bersih-bersih ini bukan hanya di timnas Indonesia aja ya, tapi juga yang berhubungan dengan PSSI seperti liga ya, dan juga wasit-wasit ya yang selama ini juga terjadi kecurangan. Contoh yang terjadi di PON kemarin itu langsung diberhentikan guys ya, karena Pak Erick Thohir ingin merombak total sepak bola Indonesia itu menjadi sesuatu yang berkualitas setara internasional begitu. Dan itu sudah dilakukan sehingga tidak muncul lagi kasus-kasus pengaturan skor. Kalau ada, kita gigit. Saya juga sampaikan untuk Liga 2. Kalau ada yang macam-macam, laporin. Jika tidak lupa, sebulan usai terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga membentuk 2 satuan tugas sekaligus. Adapun 2 satgas yang dibentuknya saat itu adalah Satgas Pengawasan Pengaturan Skor dan Satgas Pengawasan Keuangan PSSI. Erick menjelaskan anggota 2 satgas itu berasal dari Komite Eksekutif PSSI dan beberapa figur independen. Kedua satgas tersebut bertugas mengumpulkan data dan melakukan kajian, baik dalam hal pengaturan skor yang mungkin melibatkan wasit maupun kelengkapan laporan keuangan PSSI. Beberapa bulan setelah itu terbukti ada yang kena. Agustus 2024 lalu, PT Liga Indonesia mengkonfirmasi bahwa PSS Sleman disanksi pengurangan 3 poin karena kasus match fixing. Selain pengurangan poin, Laskar Sembada juga didenda 150 juta rupiah. Tidak hanya soal kasus pengurangan poin, beberapa tindakan melenceng lain juga sudah atau akan diberikan sanksi oleh PSSI. Selama bulan Oktober 2024, Komite Disiplin PSSI telah merilis beberapa hasil sidang yang berisi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan beserta sanksinya. Ini membuktikan bahwa apa yang disebut Erick Thohir PSSI akan lebih transparan benar. Hasil sidang itu bisa dilihat langsung di situs resmi PSSI.
Bersih-bersih tampaknya sudah menjadi slogan sekaligus gaya kepemimpinan Erick Thohir. Jadi memang betul ya guys ya, memang ketegasan, kebijaksanaan, dan seorang pemimpin Erick Thohir ini tuh belum ada tergantikan ya. Apalagi dari sebelum-sebelumnya ya guys, nggak pernah membawa PSSI semaju ini guys. Dan kenapa banyak sekali mafia-mafia itu sebelum-sebelumnya? Karena memang tidak ada seperti ini, tidak ada aturan yang jelas. Adapun aturan juga itu sering sekali dilanggar ya guys ya. Oke. Di BUMN, ia juga aktif melakukan itu. Belum lama ini setelah ditunjuk kembali menjadi Menteri BUMN, mengutip Okezone, Erick Thohir bilang akan membersihkan BUMN dengan memangkas jumlahnya menjadi 30 saja. Itu menjadi bagian dari rencananya membersihkan perusahaan negara dari tikus-tikus berdasi. Sebelum mengemasi barangnya di PSSI, ia juga bicara akan meninggalkan sistem untuk sepak bola Indonesia. Lulusan National University San Diego, Oke, di sini siapa yang setuju kalau Pak Erick Thohir itu menjabat selamanya di PSSI guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Dan bagaimana seandainya Pak Erick Thohir benar-benar tidak lagi memegang sebagai ketua PSSI? Juga kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Tapi kita semua berharap meskipun nantinya PSSI akan ditinggalkan oleh Pak Erick Thohir, karena kan tidak ada yang abadi ya di dunia ini ya, pastinya ya guys ya. Nah, sistem-sistem ini tetap berjalan semua ya, seperti ketika Pak Erick menjabat sebagai ketua PSSI, dan terus tim sepak bola Indonesia ini terus maju hingga ke Piala Dunia begitu ya guys ya. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini guys. Jangan lupa subscribe ya, tekan loncengnya, like, share, dan komen video ini dan channel ini ya guys ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.